Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja berkeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan mengangkat yaitu satu buah video tentang isu etnik Rohingya. Jadi etnik Rohingya ini itu adalah pelarian dari negara Myanmar, tepatnya di daerah Rakhine. Karena di sana itu negaranya lagi bergejolak, ya. Terjadi keributan antara penduduk asli pribumi sana dengan etnik Rohingya ini. Jadi etnik Rohingya ini itu dikategorikan sebagai pendatang oleh penduduk pribumi Myanmar. Kalau tidak salah, mereka ini berasal dari Bangladesh, yaitu bagian pinggir Bangladesh. Lalu kemudian teman-teman ya, etnik Rohingya ini mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Warga Aceh di sana itu menyambut dengan kebaikan, karena yaitu pertama karena sesama kaum muslimin. Dan yang kedua, karena kemanusiaan. Namun ya pada akhirnya pengungsi Rohingya ini setelah ditolong, tapi tidak membalas budi ataupun tidak membalas dengan kebaikan. Dan banyak terjadi masalah-masalah yang ada di daerah Aceh tentang etnik Rohingya ini. Jadi teman-teman, kenapa etnik Rohingya ini sekarang ini ditolak oleh warga Aceh? Ya tentu saja seperti yang saya jelaskan, yaitu mereka ini tidak menghargai apa yang telah diberikan bantuan dari warga Aceh. Dan pada akhirnya mereka ini ditolak oleh warga Aceh. Oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan ini adalah asli warga Aceh yang telah mengalami sendiri dan melihat kondisi orang pengungsi Rohingya ini yang tidak menghargai pemberian dari warga Aceh. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi di sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja berkeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh, gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Oh iya. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Ya jelas beda ya teman-teman ya. Kalau dalam segi pakaian sudah beda. Namun benar apa yang dikatakan mbaknya ini, yaitu tentang etnis Rohingya ini. Jadi etnis Rohingya ini banyak tinggal di Malaysia. Mereka juga bekerja. Namun ya teman-teman, etnis Rohingya ini banyak dibantu oleh orang Malaysia, terutama orang Melayu. Karena apa? Karena saudara seiman dan kemanusiaan. Namun apa yang terjadi setelah ditolong ya? Setelah ditolong
dikasih ya tempat tinggal, dikasih makanan, dan dibolehkan untuk bekerja di sana. Namun ya, mereka ini yang saya tahu itu ingin meminta Selayang, kawasan Selayang ini ya. Kalau nggak salah, kawasan Selayang ini seperti pasar gitu ya. Jadi di sana itu mereka banyak sekali bekerja di pasar-pasar Selayang. Itu banyak orang Rohingya. Dan juga saya pernah menemui ya dulu itu waktu di Malaysia ya, pernah menemui orang Rohingya. Saya kira orang ini adalah orang Bangladesh. Saya pernah nanya kepada orang ini, "You orang mana?" Terus bilang orang Rohingya katanya. Tapi mukanya memang mirip-mirip Bangladesh ya teman-teman ya. Ya, memang orang Rohingya ini itu masih keturunan, masih bangsa yaitu dengan negara Bangladesh. Jadi memang ya teman-teman, saya akui mbaknya ini ada benarnya ya. Mbaknya ini memang warga Aceh itu sudah banyak membantu dalam segi tempat tinggal ya, itu dibuatin camp pengungsian, di tenda-tenda. Kemudian dikasih makanan oleh warga Aceh. Kemudian dikasih baju lagi. Namun apa? Mereka tidak seakan-akan tidak berterima kasih, malah dibuang kata mbaknya ya. Dan saya pernah melihat satu video itu dikasih makan yang ya namanya juga di tempat pengungsian ya, orang banyak. Itu juga yang mengasih juga warga ya. Itu katanya makanannya kurang katanya, yaitu kurang banyak gitu ya. Ya Allah, semestinya udah untung ya, udah ditolong oleh warga Indonesia, terutamanya warga Aceh. Warga Aceh itu orangnya baik-baik ya teman-teman. Namun jangan sampai ya mereka ini membuat ulah, jadi membuat geram warga Aceh dan akhirnya kan ditolak ya. Dan ini adalah rasa kemanusiaan ya, saling membantu. Namun kalau yang dibantu semacam itu ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan videonya ya. Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak Ya, pakai selendang, pakai gimana sih? selendang. Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, Kuat, ya. berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Iya, Saya kan iya, sudah iya. pernah cerita bagaimana dua orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP dan mereka tuh punya HP, woi. Pengungsian apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambakan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi, tercabut rambut dia segenggam. Wow, tercabut. Itu berdua dia berantem. Oh, Gimana Allah. lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Kartu UNHCR itu ya, Maka Kak? sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadru. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Terdampar apa? Terdamparnya asli satu tujuan aja di Aceh aja. Udah sampai di Aceh menyebar ke mana-mana. Tuh di Riau udah banyak orang turis itu. Iya, di Riau, Medan. Ya. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh apapun yang kita perintahkan nggak mau bangun dia. Kok dia mau lagi golek-golek ya tiduran, kita panggil nggak mau dia pura-pura budak dia tutup kuping, pakai selimut dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir udah nggak bisa lagi. Yang di dalam camp tuh aja, yang di Sabang duduk di dalam tenda aja dia nggak mau pindah sampai ditarik sama ibu-ibu tuh. Gini kalau kalian mau cepat mereka tuh lenyap kan pakai mobil beko kalian sawok, hai. Lian pi aja ke sana, udah aku bilang ke Kutub Selatan sana kosong. Hah? Gak usah sibuk pergi ke negara orang yang udah semak dan rame. Indonesia nih negara nomor 4 terpadat penduduknya di dunia. Iya, betul. Ya miskin berserak. Tambah lagi engkau. Kalau akhlak kau tadi baik entah juga. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya kesaksian oleh warga Aceh sendiri yang menyaksikan bahwa orang Rohingya ini kurang beradab, kurang berterima kasih terhadap warga pribumi Aceh.
Karena apa teman-teman? Sudah dibantu seperti dikasih pakaian, malah dibuang. Dikasih makan, katanya kurang. Katanya makanannya nggak enak. Dan lain-lain alasannya. Oke teman-teman, jadi kita kembali yang peristiwa yang ada di Malaysia ya. Jadi orang Rohingya ini sudah banyak itu di negara Malaysia itu sudah bersepah ya. Bersepah itu sudah berselerak banyak gitu ya. Dan dulunya warga Malaysia ini, terutama orang Melayu ini, kasihan melihat orang Rohingya ini. Jadi orang Rohingya ini kan seperti kalau disebut orang Malaysia itu bangsa yang hanyut gitu ya, terombang-ambing di lautan. Jadi lebih tepatnya kita menolong seadanya saja untuk tinggal berapa hari. Namun untuk kedepannya jangan dikasih tempat tinggal ataupun dikasih pulau untuk dihuni oleh orang Rohingya ini. Ya karena apa? Karena nanti akan terjadi gesekan antara penduduk pribumi. Ini yang harus dijaga ya teman-teman. Jadi kita menolak mudorot yang lebih besar. Jadi intinya negara harus ya mengembalikan orang Rohingya ini ke negara asalnya. Jadi kita menolong dengan dasar kemanusiaan, memberi makan, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal untuk sementara, namun tidak untuk selamanya. Itu yang harus dibicarakan oleh pemerintah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.